Bukan saya setuju, ini saya lagi membandingkan ya. Ini terlepas, ini kan urusannya Islam, saya nggak masalah itu nggak setuju. Saya cuma lagi membuat perbandingan, ya. Kalau Islamnya Panji Gumilang itu memperbolehkan perbedaan dalam tafsir, ya, sesuai dengan teks yang ada. Kalau Islamnya MUI, kamu beda, mati kamu, bakar hidup-hidup, ya. Kayak Ahmadiyah itu ya, Masjid Ahmadiyah dibakar hidup-hidup yang di Parung itu kan. Kalau Islamnya Panji Gumilang, Anda diajari menghargai perbedaan. Kalau Islamnya MUI, kamu nggak boleh beda, senggol bacok, dia kasih ketentuan, berdasarkan kesepakatan para ulama, ada 10. Kalau kamu tidak ikutin 10 ini, maka kamu sesat. Lah, surga kok yang nentuin MUI, compong ini MUI ini, goblok yang minta ampun. Lah yang di Arab kan beda, lalu Islam yang di Arab gimana caranya coba? Lalu Islam yang ada di Belanda gimana caranya? Bagaimana masjidnya Ahmadiyah itu bisa gede banget tuh di Erfurt itu, saudara, di Jerman tuh masjidnya gede maklong-maklong. Nggak masuk surganya Islam dong itu masjid Ahmadiyah tuh. Nah tadi ya Islamnya MUI, Islam 72 bidadari. Nah tadi kalau si siapa? Ken Setiawan, dia ngajak 16 santri karena belajar 72 bidadari, saudara ya. Ngajak santrinya untuk pergi ke tempat prostitusi, ya kan, ke tempat karaoke hiburan malam. Belum pernah kedengaran sekali ya Islamnya Panji Gumilang itu meledakkan gereja, bakar gereja atau terlibat dalam terorisme. Ya, tapi kalau Islamnya MUI sudah terbukti sarang teroris. Nah, sudah terbukti sarang teroris, saudara ya, Islamnya MUI. Gimana tuh? Nah, itulah Islam Panji Gumilang dan Islamnya MUI. Kalau menurut saya, yang lebih Pancasila ya Islamnya Panji Gumilang. Islamnya MUI, pantat gila. Ya, pantat gila, ketuhanannya di pantat. Kalau Islamnya MUI, kalau Islamnya Panji Gumilang, Pancasila itu, saudara ya. Jelas itu Pancasila, cinta tanah air. Kalau Islamnya Panji Gumilang, jujur tafsirnya. Kalau Islamnya MUI, pembohong-pembohong seperti Ustadz Bangke, Edi Prayitno, para mualaf center, itu malah dikasih piagam, kasih penghargaan. Coba, geblek ini, saudara ya. Orang ngapusi kok dikasih piagam, disuruh bohong. Kalau Islamnya Panji Gumilang mah jujur. Kalau Al-Quran itu karangannya Muhammad, ya kayak Buya Syakur, jujur. Ya kalau Jibril pakai sorban, jahitnya di mana? Ini ya terjadi pertarungan sengit Islam Panji Gumilang versus Islamnya MUI. Islam Panji Gumilang diawali dengan isu NII, ya, dengan segala macam cara, ya, Islamnya NUI, ya, berusaha pokoknya bagaimana caranya supaya Islamnya Panji Gumilang pokoknya salah aja. Kadang-kadang kalau dipikir ya, masukkan gereja di dalam pondok pesantren itu salahnya di mana? Sama saja musola di dalam sekolah Kristen kan, dalam universitas Kristen bedanya apa? Musola di universitas Kristen dengan gereja di dalam pondok pesantren yang besarnya 1.200 hektar itu. Kedua, katanya Panji Gumilang itu bilang Shalom Aleihim. Salahnya di mana bilang Shalom Aleihim? Ya, apakah Allahnya Islam cuma bisa bahasa Arab doang? Shalom Aleihim ini kan bahasanya para nabi, ya kan? Bahasanya para nabi, cuman Muhammad yang nggak berkata Shalom Aleihim. Seluruh nabi berkata Shalom Aleihim, saudara. Cuman Muhammad aja, ya. Seluruh nabi ya berkata Shalom Aleihim. Hanya Muhammad yang nggak berkata Shalom Aleihim. Bahkan Nabi ke-26 saja bilangnya Shalom Aleihim. Cuman Muhammad Nabi ke-25 yang ngomongnya Assalamualaikum, saudara ya. Iya kan? Yang tiga, katanya Panji Gumilang, ya, Islamnya Panji Gumilang ini ya disebut mau kalau orang yang berdosa berzina itu boleh asal bayar 2 juta. Nah, sekarang bedanya apa? Sama Islam yang ada di puncak, punyanya MUI itu. Kamu boleh kawin kontrak, kawin siri, yang penting bersyahadat.
Bedanya apa? Mendingan bayar 2 juta, saudara. Ada hukumannya. Lah ini, kamu boleh olahlah BP sama siapa saja, yang penting sebelum olahlah BP syahadat dulu. Lah bedanya apa, saudara? Mendingan Panji Gumilang. Ada tambahannya, tambah 2 juta. Ya, 2 jutanya masuk ke kasnya Panji Gumilang. Ini namanya pinter cari duit, saudara ya. Bukan saya setuju, ini saya lagi membandingkan ya. Ini terlepas, ini kan urusannya Islam, saya nggak masalah itu, nggak setuju. Saya cuma lagi membuat perbandingan. Ya, kalau Islamnya Panji Gumilang itu memperbolehkan perbedaan dalam tafsir, ya, sesuai dengan teks yang ada. Kalau Islamnya MUI, kamu beda, mati kamu, bakar hidup-hidup, ya. Kayak Ahmadiyah itu ya, masjidnya Ahmadiyah dibakar hidup-hidup yang di Parung itu kan. Kalau Islamnya Panji Gumilang, Anda diajari menghargai perbedaan. Kalau Islamnya MUI, kamu nggak boleh beda, senggol bacok. Dia kasih ketentuan berdasarkan kesepakatan para ulama, ada 10. Kalau kamu tidak ikutin 10 ini, maka kamu sesat. Lah, surga kok yang nentuin MUI, compong ini MUI ini, goblok yang minta ampun. Lah yang di Arab kan beda, lalu Islam yang di Arab gimana caranya coba? Lalu Islam yang ada di Belanda gimana caranya? Bagaimana masjidnya Ahmadiyah itu bisa gede banget tuh di Erfurt itu, saudara, di Jerman tuh musuhnya gede maklong-maklong. Nggak masuk surganya Islam dong itu masjid Ahmadiyah tuh. Gede maklong-maklong, saudara. Coba bayangin. Masjid yang paling gede bukan masjidnya orang Maliki Hambali, saudara. Masjid yang paling gede itu masjidnya Ahmadiyah di Jerman ini, di Eropa, saudara ya. Anda lihat, pemenang hadiah Nobel, orang Ahmadiyah, saudara. Bukan Maliki Hambali, orang Sunni, bukan, saudara. Orang Ahmadiyah, saudara. Wah, yo, gimana tuh coba? Mumet, saudara. Di Belanda ini ada masjidnya Syiah, ada masjidnya Sunni, ada masjidnya Ahmadiyah, komplit, saudara. Di Indonesia, wah, amit-amit, saudara ya. Nah, itu Islamnya MUI, saudara. Itu Islamnya MUI. Terus Anda kalau mau ngikuti Islamnya MUI, apa nggak mati semua itu negara, satu negara nanti? Nah, tadi ya, Islamnya MUI, Islam 72 bidadari. Nah, tadi kalau si siapa? Ken Setiawan, dia ngajak 16 santri karena belajar 72 bidadari, saudara ya. Ngajak santrinya untuk pergi ke tempat prostitusi, ya kan, ke tempat karaoke hiburan malam. Belum pernah kedengaran sekali ya Islamnya Panji Gumilang itu meledakkan gereja, bakar gereja atau terlibat dalam terorisme. Ya, tapi kalau Islamnya MUI sudah terbukti sarang teroris. Nah, sudah terbukti sarang teroris, saudara ya, Islamnya MUI. Nah, ini maksudnya yang alap-alap YouTube harusnya nanti ngasih tulisan ya, ini kanan kiri Panji Gumilang MUI Islamnya, bandingin begitu dong, kreatif dikit. Saya soalnya nggak, kalau saya kan begini kan wahyu Jibril langsung turun jeblok ya. Nah, Anda sebagai sahabat para nabi seharusnya kan membantu menuliskan, ya kan? Nah, dibikin tulisannya kanan kiri ya, saudara ya. Kalau Islamnya Panji Gumilang, ya, dia begitu Pancasilais, mazhabnya saja mazhab Soekarno. Kalau Islamnya MUI, mazhabnya siapa? Mazhabnya orang Arab. Ayo, Anda mau pilih Islam yang mana? Kalau Panji Gumilang, Islamnya mazhab Soekarno, saudara. Ya, kalau Islamnya MUI, mazhabnya mazhab orang Arab, mazhabnya orang Mesir. Ya, Maliki Hambali. Orang negara lain dibawa-bawa ke sini, saudara. Goblok, compong. Kalau Islamnya Panji Gumilang, tanah sucinya adalah Indonesia. Ya, Indonesia, tanah yang suci, stanza 3 ya. Kalau mazhabnya MUI, apa Islamnya MUI, tanah sucinya di Mekah. Semua pengen matinya di Mekah, kan goblok. Goblok, ya. Asal habaib dicium-cium tangannya biar berak belum cebok, cebok belum cuci tangan, dicium-cium tangannya asal habaib pokoknya ya. Habibi habaib ya kan. Wah. Kalau Islam Panji Gumilang ngomong tolol lo, goblok lo. Tanah yang suci, Indonesia tanah yang suci. Ya. Kalau Islamnya Panji Gumilang, tasawufnya di Al-Zaitun, muterin Al-Zaitun. Kalau Islamnya MUI muterin Ka'bah, duitnya masuk ke sana semua. Masuk ke Mekah semua, goblok. Ayo, gimana tuh?
Nah, itulah Islam Panji Gumilang dan Islamnya MUI. Kalau menurut saya, yang lebih Pancasila ya Islamnya Panji Gumilang. Islamnya MUI, pantat gila. Ya, pantat gila, ketuhanannya di pantat. Kalau Islamnya MUI. Kalau Islamnya Panji Gumilang, Pancasila itu saudara ya. Jelas itu Pancasila, cinta tanah air. Maseng, mumet-mumet tuh, wah, geber terus, gaspol. Ya, kalau Islamnya Panji Gumilang, ya, tadi ya, diajari mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kalau Islamnya MUI, diajari mencintai para habaib, ya, dan Arab-Arab, saudara. Kalau Islamnya Panji Gumilang tadi kan diajari mencintai tanah air dan bangsa dan pahlawan-pahlawan nasional. Kalau Islamnya MUI kan disuruh mencintai para habaib, ya kan? Kalau Islamnya Panji Gumilang, jujur tafsirnya. Kalau Islamnya MUI, pembohong-pembohong seperti Ustadz Bangke, Edi Prayitno, para mualaf center, itu malah dikasih piagam, kasih penghargaan. Coba, geblek ini saudara ya. Orang ngapusi kok dikasih piagam, disuruh bohong. Kalau Islamnya Panji Gumilang mah jujur. Kalau Al-Quran itu karangannya Muhammad. Ya kayak Buya Syakur, jujur. Ya kalau Jibril pakai sorban, jahitnya di mana? Itu orang jujur itu saudara. Karena kejujurannya maka berpotensi merusak Islamnya MUI. Ya. Tapi demikianlah ya. Orang-orang kalau pinter, ya dia akan melakukan autokritik, ya katanya Panji Gumilang ya. Daripada orang lain yang mengkritik Islam kita tersinggung, lebih baik kita mengkritik diri kita sendiri. Sabda dari Panji Gumilang itu ya. Oh bener dong, iya dong. Kita orang-orang Kristen, kita ngeritik Islam. Saya ngomong muamuk-amuk, ya kan? Yusuf Manupulu dia cuma kasihin gini, amuk-amuk di penjara. Siapa lagi itu? Aceh dikasih makan tai, ya kan? Anda kalau maki-maki Kristen, si anaknya udel, si anaknya pantas, si anaknya silitmu, saudara. Begitu ya kayak kemarin si Ustadz Bangke bilang kalau Maria pakai nggak ada Bunda Maria, patung Bunda Maria pakai tank top, kan kurang ajar saudara omongan seperti itu kan. Kesenggol dikit ngamuk-ngamuk. Nah iya gitu ya orang suka-suka. Makanya Panji Gumilang bilang daripada orang lain ngeritik kita marah-marah, mendingan kita mengkritik diri kita sendiri. Itu Islamnya Panji Gumilang. Ya. Islamnya Panji Gumilang cari dana buat bangun pesantren. Islamnya MUI cari dana buat ngebom gereja. Kan sarang teroris kan, terbukti kan? Sarang teroris, jelas. Nah, ayo. Jadi gimana tuh? Anda mau pilih yang mana tuh? Repot saudara. Apalagi saudara. Nah makanya ya, orang-orang kalau pintar dan dia jujur, maka dia akan melakukan swakritik. Ya. Bahkan saya pun, makanya saya bilang sama profesor saya itu ya, kan kita kalau di, mana sudah saya jelaskan ya, ada Rabai Yahudi yang jadi profesor kami, profesor ya, dia memang sudah ini di bidang sejarah Jewish study. Kemudian dia bilang kamu nggak ini kan karena banyak orang yang marah-marah kan tersinggung ya karena Kristen. Saya bilang enggak, yang kamu bilang itu kan fakta. Ya, cuman saya tidak setuju dengan orang-orang yang kamu sebutkan itu. Saya bukan salah satu dari itu ya. Kamu ngomong begitu ya saya tenang-tenang saja. Itu saya nggak setuju dengan dia kok. Dan memang ada orang-orang Kristen yang begitu cara berpikirnya. Dan kita harus jujur dengan sejarah masa lalu. Nah, bedanya apa? Kalau Islamnya Panji Gumilang jujur. Kalau Islamnya MUI suka ngapusi, saudara. Kita harus jujur. Masuk Trinitas dan Oneness. Kemarin saya bikin short videonya ya. Wah, Trinitas Oneness itu dua-duanya nggak jujur. Mereka saling menutupi. Ada ayat Trinitas, ada ayat Oneness di dalam Alkitab. Makanya mereka nggak berbuah. Kenapa? Karena nggak jujur. Ya, orang nggak jujur. Orang kalau nggak jujur nggak bisa berbuah. Karena Roh Kudus nggak suka. Nggak bisa berbuah dia. Sampai kapanpun nggak akan berbuah.
Itu yang dimaksud oleh Paulus ya, debat kusir yang tidak perlu. Ya, debat kusir yang tidak perlu. Nah, makanya saudara ya, ketika kita menjadi makin pandai, kepandaian itu kita gunakan untuk melakukan refleksif ya, kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain, kepada komunitasnya kita. Nah, diperlukan kejujuran. Kalau Anda bisa melakukan refleksif itu, Anda akan berhasil. Hidup Anda akan progresif, maju. Nah, kalau Anda menipu dirimu sendiri, ya Anda nggak bisa mengalami breakthrough, saudara. Karena breakthrough itu didapat ketika Anda mencapai kesadaran diri, tahu ada yang salah. Makanya Islam di zaman keilmuan bisa maju, saudara. Islam di zaman keilmuan, dia bisa berkembang walaupun degradasi moral, dalam tanda kutip. Tetapi menjadi Islam yang sangat moderat. Ya, bisa bersahabat. Bisa diterima oleh banyak orang. Degradasi moral itu relatif, saudara. Karena di dalam Islam yang sangat radikal, konservatif, kelihatannya menjunjung tinggi moralitas, tapi dalamnya bejat semua, saudara. Anjing bangsat semua di dalamnya, saudara, kan. Bayangin perempuan dijadikan budak seks, coba. Islamnya konservatif, tapi perempuan dijadikan budak seks. Siapa yang menjadikan? Menurut Buya Sakur, Muhammad, saudara. Muhammad menjadikan, ambillah perempuan-perempuan sebagai budak seks. Boleh ditiduri, saudara. Muhammad ngajarin. Buya Sakur jujur ngomong. Apa kata perjanjian baru? Kan kita hidup dalam perjanjian baru. Perjanjian lama itu ribuan tahun yang lalu. Perjanjian baru 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah batalkan perjanjian lama. Yesus bilang apa? Membebaskan para tawanan. Paulus membebaskan para budak. Dibeli budaknya itu, dilepas Onesimus itu ya. Dibeli, aku akan bayar, aku akan tebus dia. Penebusan budak. Perbudakan berhenti. Siapa yang menghentikan perbudakan? Praktek perbudakan orang-orang Kristen, saudara. Mereka melakukan swakritik terhadap sini. Mereka nggak maki-maki orang Arab, nggak maki-maki orang Afrika. Anda tahu betapa jahatnya orang Afrika melakukan perbudakan, saudara. Anda tahu kerajaan-kerajaan di Afrika itu jahat sekali melakukan perbudakan. Anda tahu kerajaan-kerajaan Arab itu begitu sadisnya melakukan perbudakan seks. Sampai hari ini, Kristen lah yang menghapuskan perbudakan. Dimulai dari Abraham Lincoln kan, ada dekret anti perbudakan. Bahkan semua budak-budak Amerika yang ikut berperang membela Amerika dibebaskan, ya kan? Mendapat kebebasan, ikut perang, saudara, ikut bela negara. Siapa yang menghapuskan perbudakan? Apakah Arab? Apakah Islam? Bukan, orang Kristen yang menghapuskan. Karena mereka menengok, ya, ada kesalahan. Mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka sadar bertobat. Abraham Lincoln ini melakukan pertobatan massal. Dihapuskan perbudakan dari seluruh Amerika dan seluruh Eropa. Tapi mereka mengakui, jujur, ada pengakuan. Lalu orang-orang Islam ini ramai-ramai, siapa yang mendukung perbudakan begitu. Wah, bangsa juga nih orang-orang Islam. Mereka nggak tahu bahwa sampai hari ini di semua negara Islam masih ada perbudakan. Di Maroko, di Libya, di Aljazair, di mana lagi? Di Arab Saudi, di Syria, di Iran, di Irak. Mereka ada masih perbudakan seks, saudara. Sampai detik hari ini masih ada perbudakan seks. Bahkan di Indonesia. Bahkan di Indonesia, saudara ya, ada perbudakan seks. Contohnya di Aceh. Ya, di puncak pelacuran syariah kan. Tapi kan nggak mau kan, nggak mau dibilang pelacuran kan. Karena sebelum olala bebe, buka cucu olala bebe. Sebelumnya apa? Olo-olo dulu, saudara ya. Lo, muam gitu, saudara kan. Udah sah, udah ada kubrak-kubrak olala bebe. Kan begitu, saudara. Ayo. Nah, ini juga sama ya, refleksi. Kita refleksi kepada orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen ini ya melakukan debat Trinitas Oneness. Ada nggak sih buahnya? Nggak ada, saudara.
Tapi coba orang-orang yang tidak peduli dengan Trinitas Oneness berbuah lebat. Ya. Contohnya saya, wow kan ngaku-ngaku lagi, ya suka-suka lah. Begitu saya tunjukkan ini buahnya, wah pada kejang-kejang semua loh. Buah itu kan ditunjukkan ini loh buahnya. Loh kamu mau terima mau enggak ya terserah saudara. Ya, Anda mau terima mau enggak ya itu kenyataannya kok. Loh, kan Yakobus bilang apa? Kamu bilang ada iman pada Trinitas Oneness padamu, padaku ada perbuatan. Ya kan? Padamu, kamu ngaku-ngaku punya iman Trinitas Oneness paling hebat. Rasamu paling hebat dewe, saudara. Padaku ada perbuatan. Ya kan? Ditunjukkan imanku. Aku menunjukkan imanku dengan perbuatanku. Anda kejang-kejang langsung begitu cerita itu. Tanya, buahmu apa? Wah, kejang-kejang semua kelejotan, saudara. Kejar-kejar. Ayo, mampus. Ya, orang-orang Trinitas Oneness ini kan kalau sudah kalah debat kan saling memaki, saudara ya. Jahat-jahat maki-makinya kayak orang Islam, saudara. Untung nggak bunuh-bunuhan ya. Kayak orang Islam. Coba kita nonton babak akhir dari Panji Gumilang. Ini kan aspek kesesatan, ya, nggak ditemukan. Terorisme, BNPT bilang nggak ada. PPATK bilang nggak ada penyimpangan dana. Terorisme nggak terbukti, MUI terbukti, saudara. Ya, penyimpangan klaimnya MUI bilang sesat. Nah, kalau ada administrasi yang tidak benar, bisa jadi karena mereka mengimpun dana dari masyarakat. Makanya saya selalu bilang sama Damaris, Damarkasi, Galarua, dan Munpaki, hati-hati, karena ini dana dari masyarakat. Maka dari itu Anda nggak bisa sembarangan minta duit sama pengurus. Kenapa ada SOP-nya? Nggak bisa sembarangan keluar, ada SOP. SOP seru, ada standar operasional prosedur, cara mengeluarkan uang. Nggak sembarangan. Ya. Saudara, ini yang nonton 1000, yang nge-like cuma 100, kelewatan Anda ini. Lama-lama saya kutuk jadi kodok di dalam pantat nanti. Yang nggak nge-like, awas tuh. Saya ancam lu ya. Anda yang nggak nge-like, saya ancam lu jadi kodok di dalam pantat. Swike maksudnya ya saudara ya. Swike yang sudah dimakan. Kan kodok di dalam pantat kan. Hati-hati lu saudara. Aduh, member ya, kita sudah mulai ada YouTube baru ya. Saya ada update beberapa kelas evangelis apologetik apostolik yang baru, seru ya saudara ya. Luar biasa saudara ya, seru saudara kalau di sini. Ya lanjut, kita masuk ya, udah 1000. Andi USA, silakan. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.